Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'utsil alamin nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan nikmat dan taufiknya jualah kita dapat kembali berkumpul, yang semoga pertemuan perkumpulan kita ini selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Ikhwatunal kiram, a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kembali kita membahas tentang fadilah di bab muraqabah di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan masih dalam hadis yang ke-7 di dalam bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tafadhal ya qari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma arhamna waghfir lana wa liwalidayna wa asatidatana wal jami'il muslimina fi kulli makan. Amin. Qala al-muallif fi kitabih Riyadhus Shalihin as-sabi' an Abi Ya'la Sadad ibn Aus radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها Ay hasabaha. أحسن الله عليكم. Hasabaha Ay hasabaha. Yani bimakna, maksudnya, artinya. Jazakallahu khairan ya qari. Barakallahu fik. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang berakal itu adalah orang yang mampu muhasabah akan dirinya dan dia beramal untuk akhiratnya. Dan orang yang lemah akalnya itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta dia selalu berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Kolerasi atau hubungan hadis ini di dalam bab muraqabah, di dalam bab merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam bab muraqabah adalah termasuk dari sifat muraqabatullah adalah merasa bahwasanya, termasuk dari muraqabatullah adalah seseorang selalu bermuhasabah akan dirinya, bermuhasabah akan segala amal-amal salehnya, akan segala amal-amal buruknya, dan juga dia beramal untuk akhirat. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu tidak ada di dalam dirinya rasa muraqabah, maka dia akan selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kepada Allah. Itulah alasan kenapa Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam bab muraqabah. Baik, Nabi SAW berkata, orang yang berakal al-kayyis. Nabi SAW menjelaskan di sini tentang dua dari sifat-sifat manusia. Sifat yang pertama adalah sifat orang yang berakal, dan sifat yang kedua adalah orang yang memiliki lemah akalnya.
Nabi SAW menjelaskan perbedaan antara orang yang berakal dan juga orang yang tidak berakal. Jadi orang yang berakal di sini adalah orang yang dia mampu setiap hari untuk bermuhasabah kepada Allah Azza wa Jalla, mengevaluasi diri akan kebaikan-kebaikan, akan amal soleh, dan begitu pula akan keburukan-keburukan yang telah dia lakukan, yang telah dia amalkan. Dia bermuhasabah setiap hari. Kemudian dia beramal soleh untuk akhirat. Inilah ciri orang yang berakal, sifat manusia yang pertama. Adapun yang kedua adalah al-ajiz, yaitu orang yang lemah akalnya. Itu adalah orang yang dia tidak bersiap-siap untuk akhirat. Dengan apa? Dengan dia selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan nafsunya, keinginan syahwatnya, dan yang lain-lain. Dan dia selalu berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini faedah orang yang selalu bermuhasabah kepada Allah Azza wa Jalla, mengevaluasi diri akan kebaikan dan kesalahan, itu banyak sekali manfaat. Makanya orang yang dia merasa meraqabah kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dia selalu ada merasa dalam hatinya dia selalu diawasi, meyakini bahwasanya Allah itu raqib, maha mengawasi. Maka dia selalu introspeksi diri, mengevaluasi diri, apakah saya ada melakukan kesalahan, apakah di dalam amalan-amalan yang saya kerjakan masih kurang. Seperti contohnya kita mengevaluasi diri kita pada hari ini, kita kurang, misalkan kurang sembahyang sholat sunnah, kita kurang bersedekah, maka kita bermuhasabah kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita termasuk dari orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula merasa kita mengevaluasi diri kita akan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, seperti kita menzalimi teman. Adakah pada hari ini kita menzalimi teman? Adakah pada hari ini kita mencela teman? Dan yang lain-lain. Maka di antara muhasabah kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang pertama adalah memperbaiki dari keburukan. Kemudian yang kedua adalah manusia akan selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla apabila dia selalu bermuhasabah. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak kebaikan, karena dia selalu mengevaluasi diri, introspeksi diri. Yang keempat adalah mengembalikan hak-hak manusia kepada pemiliknya. Dan di antara yang terakhir, di antara manfaat atau faedah muhasabah adalah menyempurnakan yang kurang. Contohnya, misalkan seseorang itu mencuri, pernah mencuri. Dengan dia bermuhasabah kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan memperbaiki kesalahannya. Poin pertama, dia akan memperbaiki, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, selalu bertobat dari kesalahan, selalu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Allah maha mengawasi. Kemudian karena dia mencuri, dia ingin memperbanyak amal-amal soleh, gara-gara dia bermuhasabah kepada Allah Azza wa Jalla, mengevaluasi diri. Kemudian yang keempat, dia mencuri tersebut akan dikembalikan haknya. Apabila dia misalkan mencuri sepeda motor atau misalkan mencuri uang, maka dia akan mengembalikan haknya tersebut kepada pemiliknya, karena dia muhasabah, karena dia merasa juga Allah itu mengawasinya. Kemudian dia akan menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dia banyak berbuat dosa, maka dia ikutkan dengan perbuatan baik. Dia banyak mengambil uang orang, maka dia kembalikan. Dia bantu orang tersebut menjadi supaya orang itu ridho, maka dia akan memperbaiki, menyempurnakan kekurangan pada dirinya. 5 di antara manfaat kita banyak muhasabah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam diri kita ada muhasabah, berarti itu menunjukkan bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha mengetahui kita. Innallaha raqib. Apabila kita tidak bisa bermuhasabah akan diri kita, berarti kita termasuk orang yang dari golongan yang kedua, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tidak mengevaluasi diri,
tidak introspeksi diri, mencela teman, kemudian dan yang lain-lain yang membuat dosa yang menimbulkan kepada murkanya Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengikuti, orang yang lemah akalnya, dia pasti akan mengikuti syahwatnya, sebagaimana syahwat itu adalah tempatnya di neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Jadi kata Nabi SAW bahwasanya surga itu dipenuhi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sebaliknya, dan surga dan neraka itu dipenuhi oleh syahwat, yaitu sesuatu yang dicintai oleh manusia. Semisalkan orang yang istiqomah dalam ketaatan, orang yang menjaga salat 5 waktu, menjaga supaya dia tidak berzina, supaya dia tidak mencuri, itu sesuatu hal yang susah bagi manusia, dibenci. Tapi beda, yang syahwat itu sesuatu yang disukai oleh manusia, seperti berzina, minum khamar, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di neraka itu tempatnya adalah tempatnya syahwat. Huffatin nar bil makari. Neraka itu tempatnya syahwat-syahwat. Jadi kesukaan-kesukaan manusia itu semuanya kembalinya ke neraka. Kebencian-kebencian manusia itu letaknya di surga. Kita menjaga selalu istiqomah kepada Allah, kita selalu puasa, kita selalu bersedekah, itu susah, hal yang dibenci oleh manusia. Tapi apa? Dengan kita bersabar, maka kita akan insya Allah diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya kelak. Dan juga ada kaidah tentang muhasabah, yaitu yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Yang kedua, bahwasanya malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jalla menyaksikan apa yang kita lakukan, mencatat amal baik ataupun amal buruk. Kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya setiap amal itu dicatat, musajjal, dicatat, baik amal yang buruk ataupun amal yang jelek. Nanti di akhir kiamat itu adalah harinya hisab, hari perhitungan kita. Maka apabila orang sudah bermuhasabah di dunia, maka akan sedikit dosa yang dia dapatkan, karena dia sudah mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri sebelum dia meninggal. Jadi seseorang itu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat, itu dihisab tentang amal baik dan amal buruk. Amal buruk di sini adalah maksudnya adalah amal buruk yang kita belum bertaubat, amal buruk yang belum kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, itulah yang dicatat. Bukan amal buruk yang kita telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Misalkan kita telah menzolimi teman kita, kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta maaf kepada teman tersebut, maka dosa tersebut dihilangkan, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berbekas seperti putih bersih. Tapi beda, yang dihisap itu adalah dosa yang kita belum bertaubat akannya. Misal, naudzubillah, ketika misalkan orang berzina, kemudian setelah berzina dia beberapa hari jalan, kemudian dia meninggal, dia belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dosa itu akan dihisap. Karena yang dihisap itu adalah dosa yang belum diberikan taubat kepadanya, dia belum meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita selalu harus ada 3 poin ini. Yang pertama, kita harus selalu kita merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bahwasanya para malaikatnya Allah itu melihat kita, menyaksikan kita, kemudian mencatat pula amal baik dan amal buruk. Kemudian yang ketiga adalah setiap amalan itu dicatat oleh para malaikat. Banyak banget saksi yang akan dijadikan buat hari kiamat nanti. Allah menyaksikan, malaikat mencatat, kemudian catatan tersebut tertulis dalam amal baik dan juga amal buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Dari faedah yang dapat diambil dari hadis ini adalah yang pertama,
orang yang berakal dari kacamata Islam, dari sudut pandang Islam adalah orang yang dia bersiap-siap beramal untuk akhirat. Itu adalah orang yang berakal. Dalam kacamata Islam, orang yang dia bersiap-siap beramal untuk akhirat dan dia melakukan amal soleh dan juga menjauhi larangan-larangan Allah dan selalu muhasabah. Itu orang yang berakal. Kemudian yang kedua sebaliknya, orang yang tidak berakal adalah dalam kacamata Islam, dalam pandangan Islam, itu adalah orang yang dia tidak bersiap-siap akan hari akhir dengan melakukan berbagai macam kelalaian, melalaikan perintah Allah, kemudian mengerjakan yang diharamkan, maka itu adalah orang yang tidak berakal, atau afan, orang itu bodoh dalam kacamata Islam. Kenapa? Karena rumah kita sekarang ini bukan di dunia, akan tetapi rumah kita itu di akhirat. Kita di dunia ini seperti musafir, kita hanya singgah. Kampung kita sebenarnya adalah di akhirat. Ada dua pilihan, bisa neraka, bisa surga. Apabila antum ingin selamat, maka jadilah orang yang golongan pertama, orang yang berakal, yaitu apa? Bersiap-siap melakukan hal-hal yang baik, amal soleh, menjauhi larangan Allah dan selalu bermuhasabah. Apabila antum ingin menjadi penduduknya neraka, kampungnya di neraka, maka antum masuk dalam golongan yang kedua, yaitu apa? Orang yang tidak siap-siap, orang yang lalai, yang selalu melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang diambil dari hadis ini yang ketiga adalah anjuran untuk selalu memanfaatkan waktu dengan amal-amal soleh dan tidak menyia-nyiakannya dengan kita misalkan menyia-nyiakannya dengan alas santai, kemudian dengan berangan-angan. Nah, di sini yang berangan-angan dan berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia belum menyelesaikan tugasnya, dia belum memperbaiki tugasnya, dia belum memperbaiki amalannya, dia belum minta maaf kepada orang yang dizaliminya, tapi dia sudah berangan-angan kepada Allah. Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Nanti aku bertobat, nanti aku memperbaiki diri. Itu salah, itu bukan orang yang berakal. Itu adalah was-wasnya syaitan. Bisa antum menemui antum bisa bertaubat, tapi bisa juga antum tidak bisa bertaubat. Kenapa? Allah Azza wa Jalla langsung mencabut nyawa kita. Kita tidak tahu karena nyawa itu tidak berbau. Kapan dan di mana kita meninggal kita tidak tahu. Makanya apa? Kita selalu langsung introspeksi diri apa yang kita lakukan. Jangan seperti orang-orang yang mengikuti syahwatnya dan juga berangan-angan. Mengikuti syahwat, dia melakukan dosa, kemudian berangan-angan kepada Allah. Allah itu baik, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti aku taubat, nanti aku memperbaiki diri. Itu salah, itu bukan orang yang berakal, tapi orang yang lemah akalnya. Kenapa? Karena orang yang berakal itu pasti dia menyiapkan bekal untuk kampung sebenarnya, rumah sebenarnya, bukan di dunia. Tapi beda sebaliknya, orang yang tidak berakal, dia pasti mementingkan kepentingan dunia, karena dia menganggap bahwasanya tidak ada kampung kecuali di kampung dunia tersebut. Makanya jadilah orang yang berakal. Kemudian ana sedikit melewatkan tentang beberapa biografi, yaitu Abu Ya'la Shaddad ibn Aus. Jadi Abu Ya'la ini adalah kunyahnya beliau. Nama sahabat tadi adalah Shaddad ibn Aus. Aus ini adalah ayahnya beliau. Kemudian beliau itu nisbahnya kepada Al-Ansari, orang-orang Madinah. An-Najjari, anak keturunan Bani Najjar. Kemudian Al-Madani, orang Madinah sama. Kemudian Al-Maqdisi. Jadi Shaddad ibn Aus ini ketika peninggal Nabi SAW, beliau mukim tinggal di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina sekarang, di Baitul Maqdis. Dan beliau
meninggal pada tahun 58 Hijriah. Dan namanya ibu beliau dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal. Beliau mengatakan wa ummuhu imra'atun min Bani Adi ibni Najjar ismuha Sarimah. Jadi nama ibunya adalah Sarimah. Dia dari anak keturunan Bani Najjar yang ada di Madinah. Jadi nama ibunya Sarimah dan bapaknya Aus. Nama beliau adalah Syaddad. Kunyah beliau Abu Ya'la. Dan di antara keutamaan beliau adalah seorang pemimpin dari kalangan sahabat yang dia memiliki ilmu yang lebih pandai, ahlul ijtihad, orang yang ahli dalam berijtihad dan juga ibadah. Hada uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.